Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Cintia Lestari, NIM 140141842 dari Rombel A, PGSD UNES angkatan tahun 2018. Baiklah, di sini saya akan membuat video sebagai tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah manajemen sekolah. Di sini saya akan memaparkan penjelasan tentang pertama yaitu pengertian sekolah dan masyarakat, yang kedua fungsi sekolah, dan yang ketiga yaitu hubungan sekolah dan masyarakat. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian sekolah dan masyarakat. Sekolah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sebab sekolah itu akan menjadi kuat apabila keluarga dan komunitas itu terlibat aktif dalam pendidikan. Di sini sekolah bisa kita artikan sebagai suatu lembaga yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar bagi peserta didik, serta memberi dan menerima pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Sekolah di sini menjadi salah satu tempat untuk mendidik anak-anak dengan maksud memberikan ilmu supaya anak-anak bisa menjadi generasi penerus yang berguna bagi bangsa maupun negara. Nah, di sini sekolah mempunyai dua aspek penting. Yang pertama yaitu aspek individu, yang kedua itu aspek sosial. Nah, di satu pihak sekolah itu bertugas untuk mempengaruhi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan perkembangan secara optimal. Selain itu, pendidikan sekolah sebagai lembaga formal dituntut untuk dapat merekam segala aktivitas atau kegiatan yang terjadi di masyarakat. Kemudian, guru akan memberikan informasi dan penjelasan bagi peserta didik tentang suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Nah, itu tadi penjelasan tentang sekolah. Sekarang kita menjelaskan pengertian dari pendidik masyarakat. Nah, masyarakat itu bisa kita jelaskan dilihat dari dua sisi pandang. Itu pertama dari konsep pendidikan, yang kedua yaitu dari lingkungan pendidikan. Dari konsep pendidikan, masyarakat bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang berbagai ragam kualitas diri, dimulai dari yang berpendidikan sampai yang tidak berpendidikan. Sedangkan dari lingkungan hidup, masyarakat bisa diartikan sebagai sekumpulan orang yang memberikan atau lembaga non formal yang memberikan pelajaran secara berencana dan sudah disengaja kepada seluruh anggotanya, meskipun kegiatan tersebut dilakukan secara tidak sistematis. Lalu saya akan menjelaskan topik yang kedua yaitu tentang fungsi sekolah. Fungsi sekolah di sini terdiri dari 5, yaitu yang pertama memberikan pengetahuan umum, yang kedua memberikan keterampilan dasar, yang ketiga membentuk pribadi sosial, dan yang keempat yaitu menyediakan sumber manusia, dan yang terakhir yaitu sebagai alat transformasi kebudayaan. Nah, yang pertama yaitu memberikan pengetahuan umum. Nah, setiap manusia itu biasanya memiliki kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di sini fungsi sekolah berada untuk memberikan berbagai banyak hal mengenai pengetahuan umum yang biasanya belum atau yang sebelumnya belum diketahui oleh peserta didik, termasuk yaitu menjalin hubungan baik dengan sivitas sekolah. Nah, fungsi yang kedua yaitu memberikan keterampilan dasar. Nah, fungsi ini sangat bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memberikan keterampilan. Keterampilan dasar itu bisa berupa keterampilan membaca, keterampilan menghitung, dan keterampilan berbicara. Selanjutnya yaitu membentuk pribadi sosial. Kita sebagai manusia biasanya memiliki naluri untuk saling membutuhkan satu sama lain. Maka di sini fungsi sekolah yaitu untuk membentuk siswa
saling berinteraksi sosial satu sama lain tanpa adanya hambatan, sehingga siswa itu satu sama lain saling membutuhkan dan saling bekerja sama dengan baik, sehingga menimbulkan pribadi sosial yang baik juga. Yang selanjutnya yaitu menyediakan sumber daya manusia. Nah, fungsi ini akan berubah sesuai dengan tingkat kejenjangan pendidikan atau tingkat jenjang pendidikan maksud saya. Nah, tingkat jenjang pendidikan ini jika semakin tinggi maka mungkin akan menghasilkan siswa atau peserta didik yang memiliki kualitas yang baik sesuai dengan sumber daya manusia, dan siswa juga dengan masyarakat dan lingkungan atau persyarat kerja. Selanjutnya yaitu fungsi yang terakhir sebagai alat transformasi kebudayaan. Selain memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan, fungsi ini juga sebagai untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga manusia itu selain bisa memberikan ilmu, memahami ilmu dan pengetahuan, siswa atau peserta didik bisa terus melakukan pengembangan atau menemukan inovasi-inovasi baru sesuai dengan peradaban yang semakin berkembang. Akan melanjutkan menjelaskan tentang topik yang ketiga, yaitu hubungan antar sekolah dan masyarakat. Sekolah berfungsi sebagai lembaga sosial yang melayani anggota-anggota masyarakat dalam bidang pendidikan. Nah, hubungan antar sekolah dan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang memiliki peranan yang sangat penting dan yang menentukan dalam rangka untuk menciptakan pembinaan, pertumbuhan, dan perkembangan serta didik. Nah, hubungan antara sekolah dan masyarakat akan lebih dibutuhkan dan lebih terasa fungsinya karena adanya kecenderungan perubahan perkembangan anak baik dari segi sikap maupun sosial. Nah, kecenderungan pertumbuhan perkembangan tersebut itu terjadi melalui dengan adanya bimbingan oleh guru, baik itu terjadi di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Nah, hubungan antara sekolah dan masyarakat ini memiliki tujuan. Pertama antara lain yaitu untuk meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua yaitu untuk memperkokoh tujuan dan memajukan kualitas pertumbuhan bagi atau perkembangan hidup bagi masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk mendorong masyarakat membantu program bantuan sekolah dan masyarakat di sekolah. Selain itu juga hubungan antara sekolah dan masyarakat itu memiliki peranan yang sangat penting. Antara lain itu yang pertama, sekolah sebagai partner masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsi pendidikan. Yang kedua, masyarakat ikut berperan serta dalam membiayai dan mendirikan sekolah atau pendidikan. Yang ketiga yaitu masyarakat memiliki tugas atau berperan dalam mengawasi sekolah dalam mewujudkan cita-cita peserta didik. Selanjutnya yang keempat itu masyarakat menyediakan tempat pendidikan seperti perpustakaan, gedung, museum, dan lain-lain. Yang kelima yaitu masyarakat menyediakan juga sumber bagi siswa atau sumber pembelajaran bagi siswa. Dan yang terakhir yaitu masyarakat sebagai sumber pembelajaran siswa, karena melalui masyarakat siswa bisa mengetahui fenomena apa aja yang terjadi, sehingga siswa bisa menganalisis dan mengatasi bagaimana cara untuk menghadapi fenomena yang terjadi di masyarakat. Penjelasan saya mengenai pengertian sekolah dan masyarakat, fungsi sekolah, dan hubungan antar sekolah dan masyarakat.
Apabila masih ada kesalahan kata dalam penjelasan, saya mohon maaf dan saya mohon bantuannya. Terima kasih kepada Bu Kurnia untuk bimbingannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.